dengan seminar laporan oleh Ibu Tri Surejaningsih SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan. Selamat sore kepada teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena saya telah diberi kesehatan. Sampai saat ini saya bisa berdiri di sini karena rahmat-Nya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Tri Kusnandi, SPD MPD selaku mentor saya. Yang terhormat kepada Bapak, yang terhormat kepada teman-teman sekalian, semoga tidak bosan dengan saya berada di sini karena saya memang membacanya lambat, nafasnya saya pendek-pendek. Oke, akan saya mulai laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Magelang tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Tri Surejaningsih. Saya adalah guru kelas 3 di SD Negeri Wates 4 dengan foto yang sangat cantik, beda dengan aktualnya dengan editan senyum yang menawan. Next. Saya akan paparkan visi dan misi Kota Magelang, yaitu Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Visi Kota Magelang yang ada beberapa, saya hanya tampilkan dua karena ini yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu satu, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan IMTAI. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang meningkatkan kualitas SDM. Visi dan misi Dinas Pendidikan mengacu dengan visi Kota Magelang, maka Dinas Pendidikan merumuskan visi, yaitu terwujudnya pendidikan Magelang yang maju, berkualitas, berkeadilan dan berakhlak mulia. Mempunyai beberapa misi, jadi saya juga hanya mengambil dua saja, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur pendidikan formal dan non formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang profesional. Yang kedua, melakukan pengembangan minat baca dan budaya baca. Saya mengambil dua karena ini berhubungan dengan yang akan diambil atau diadopsi visi dan misi sekolah saya. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Magelang yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatnya penguatan kebudayaan. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata. Yang kedua, meningkatkan kemajuan kebudayaan. Mengacu dari visi dan misi Dinas Pendidikan, maka SD Negeri Wates 4 merumuskan visi terwujudnya peserta didik yang beriman, mandiri, berwawasan lingkungan, berbudaya dan berprestasi. Visinya visinya ada banyak sekali, tetapi akan saya baca yang sekolah. Stop.
akan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri. Next, Mbak. Rencana hasil kerja berdasarkan EKH pada praktik pembelajaran di PMM, saya memilih disiplin positif agar pembelajaran lebih kondusif. Dan kami dalam hal ini kami membuat kesepakatan kelas, yaitu anak-anak harus ikut aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, anak-anak mengangkat tangan jika akan bertanya atau menjawab suatu pertanyaan. Rincian rencana kerja yaitu pendahuluan, biasa kami mengucap dengan salam, doa, mengabsen, menanyakan materi sebelumnya untuk membuka dan mengkaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Kelompok inti adalah pelajaran inti, yaitu kami bisa belajar dengan kelompok atau mandiri. Biasa kami lakukan dengan membaca bersama, atau yang kedua mengamati, bisa dengan video-video, dan setelah itu praktik kerja. Yang ketiga adalah penuntut. Biasa kami memberikan refleksi, mengevaluasi, merangkum tugas, dan memberikan tugas individu atau PR kepada anaknya. Dengan tujuan yang tadi sudah saya bacakan di atas, makanya kita akan membaca pengembangan kompetensi setiap guru telah mengikuti PMM, dan saya mengambil dua, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatih mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lomba karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Indikator atau perilaku kerja ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. 1. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Perwujudan perilaku yaitu mengucap salam dan sapa dengan sikap dan ramah, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihaknya. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Perwujudan perilaku adalah memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Perwujudan perilaku memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja, dan memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, yaitu perwujudan perilakunya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja, dan berlaku adil pada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Loyal, menjaga nama baik satu pendidikan sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Perwujudan perilaku adalah melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Adaptif, yaitu menyesuaikan diri secara cepat
tepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Perwujudan perilaku yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kolaboratif, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Perwujudan perilaku yaitu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Kesimpulan, dengan orientasi P3K ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, mengetahui nilai dan etika instansi pemerintah kota. Yang ketiga, berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, mengimplementasikan ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya bagi guru yang bersangkutan diharapkan mampu mempertahankan perilaku disiplin positif bagi rekan ASN. Jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kompetensi bagi kepala sekolah ke depannya, teruslah membimbing agar kami dapat mencapai kinerja yang optimal. Bagi OPD dan pemerintah Kota Magelang diharapkan terus mendukung dengan membuat kebijakan-kebijakan seluas-luasnya agar kami dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang sudah memaparkan hasil laporannya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kesempatan tanya jawab dilakukan dengan satu tertulis saja, dan saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ya, Pak Dian, silakan. Dari sini langsung. Bisa pakai calon fraksi. Pemanasan. Dari tadi disiplin positif yang dipaparkan oleh Putri, jadi sudah dipaparkan tadi yang akan dilaksanakan. Kendala apa saja yang dihadapi ketika menerapkan disiplin positif? Akan tidak lolos. Kendala di kelas kami ya, kelas kami itu sangat kondusif ya, anak-anak itu kondusif sekali. Saya sangat bangga terhadap kelas kita yang sekarang. Akan tetapi setelah saya itu selalu masuk dan menerapkan disiplin positif, anak ada yang usul begini, begitu. Terus siapa yang setuju, siapa yang tidak, kalau banyak yang setuju, maka kesepakatan itu kita buat. Tetapi ada anak yang tidak setuju, itu dia hanya begini, setuju, ya setuju, saya tahu dia tidak setuju. Kendalanya seperti itu. Jadi anak yang seperti itu saya amati dalam melakukan tugas dia tidak sepenuh hati. Waktu itu saya memang apakah harus ada kesepakatan kelas ya, apakah saya memaksa anak itu untuk ya saya setuju. Saya sering begitu karena mesti anak-anak yang dominan yang selalu mengutarakan usul-usul itu dipakai di situ. Cuma ada beberapa anak yang mungkin maaf dalam mengutarakan kata-kata dia tidak bisa, dia hanya mau setuju. Tapi dari raut muka saya tahu dia tidak setuju, jadi saya mempunyai kendala di situ. Tapi saya juga mempunyai solusi. Solusinya adalah saya mengadakan coaching Pak dengan anak tersebut. Saya panggil kenapa, saya tahu Mbak atau Mas tidak setuju, tapi terpaksa bilang setuju. Saya katakan bahwa disiplin bahwa ini bagus untuk proses belajar mengajar supaya kondusif. Anak itu memang pelan-pelan menerima. Dia mau mengutarakan aku ingin ini, tapi dia tidak bisa mengutarakan. Saya ingin kesepakatan kelasnya seperti ini, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Jadi dia malu dengan terpaksa. Saya mengadakan coaching dengan dia. Saya ajak dia bercakap-cakap terus. Saya perhatikan dia lebih dari teman-temannya. Saya dekati dia, saya duduk bersama dia. Kendala-kendala dia, kenapa dia itu seperti terpaksa melakukannya. Puji Tuhan
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Tri Kusnandi sebagai mentor untuk menyanggah atau Ngantuk. untuk bertanya atau memberikan kritik saran. Oke, teman-teman. Capek. Terima kasih Bu Sora. Mungkin dengan adanya moderator Bu Sora di jam-jam yang membahayakan jadi refresh kembali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Tri yang sudah luar biasa sekali. Bu Tri tidak usah khawatir. Ya, kita semua memahami ya. Tadi di awal Bu Tri sudah mengatakan nih bahwa saya seperti ini Bapak Ibu. Ya mungkin kata-katanya pendek, nafasnya pendek, itu nggak apa-apa daripada jadi orang yang sungguh pendek ya kan. Tahu ya sungguh pendek ya, mudah sekali emosi. Saya kira Bu Tri ini orangnya serius ya, kelihatannya bisa guyon juga ya, bisa asik gitu ya. Oke, pada dasarnya apa yang bisa ditanya oleh Pak Ian tentang bagaimana sih kendala ketika kita melakukan disiplin positif. Salah satu kegiatannya yaitu apa? Membuat kesepakatan kelas ya. Silakanlah Bapak Ibu semuanya. Apa yang terjadi di depan kita tidak ada yang namanya kekurangan. Baik anak yang dominan maupun anak yang tidak dominan, ini menjadi tantangan kita ya. Bagaimana dominan dengan ucapan kita, dengan pengertian kita, dia bisa menghargai teman-temannya. Kalau anak yang tidak dominan, mungkin memiliki sifat introvert misalnya ya kita cari cara. Apakah mungkin tidak harus dia mengucapkan keras dari tempat duduknya, atau mungkin bisa kita dekati, atau mungkin dia bisa menggunakan tarikan tas mungkin, atau mungkin kita bisa melalui teman yang bagi dia nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun kalau memang dalam kegiatannya terus-menerus dia seperti itu, tidak ada salahnya Bu Tri memanggil dia di saat-saat santai untuk dilakukan coaching klinik kenapa seperti itu. Tapi tentunya kalau yang diam seperti itu kalau dari anak 23 10 ya tentunya kita pasti ya kalau memberi coaching kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang jelas saya yakin Bukti punya strategi khusus adalah apa? Kelas itu kondusif, bisa saling menghargai. Nah, ada dua pertanyaan ya Bukti yang mau saya sampaikan, harus juga menjadi pembelajaran kita bersama. Karena mungkin dengan momen seperti ini kita bisa saling belajar ya. Oke, sesuai dengan tupoksi jabatan P3K ya, nomor 48 2018. Ini yang nulis Bukti juga sendiri loh ya. Ada tupoksi P3K ya, bahwa kita tuh harus bisa mendidik, mengajar, membimbing, melatih, ya kan? Menilai, mengevaluasi. Kira-kira sebuah Bukti. Bisa nggak kita kasih gambaran kira-kira di mana perbedaan dari kegiatan tupoksi kita itu? Mungkin dari mendidik dulu, di pengalaman mendidik itu apa? Mengajar itu apa? Membimbing apa? Mengarahkan apa? Melatih apa? Kan gitu. Mengevaluasi itu apa? Nah, semampunya kita akan saling melengkapi itu. Ya, perlu. Mengevaluasi dulu Pak. Kalau mengevaluasi. Kita sebagai guru, kita juga mengevaluasi anak-anak dengan apa namanya ya, kita amati, kita juga mengevaluasi diri sendiri bagaimana kita mengajar, apakah anak-anak senang atau tidak, cara kita mengajar, kita juga mengevaluasi anak-anak dalam mengikuti pelajaran kita itu anak nyaman, mengapa tidak nyaman, kita terus gali supaya di kelas itu anak-anak benar-benar bahagia. Itu yang kita kasih ya Pak. Iya. Ya. Mendidik, kita mendidik anak-anak dalam arti kita itu menurut saya ya Pak, memberi contoh. Kita tidak mengatur anak, tapi kita mendidik anak itu dengan contoh, karena anak itu yang dilihat
tingkah laku kita. Tingkah laku kita bukan saran-saran, bukan teguran, bukan hukuman. Itu di kelas saya itu ada anak yang memang di bawah pengawasan RSG. Anak itu selalu emosi, anak itu selalu keluar kelas. Jadi mendidiknya saya bagaimana? Apakah dengan teguran? Apakah dengan hukuman? Tidak. Saya dan anak-anak duduk diam. Saya mengajarkan anak yang lain untuk kita duduk diam agar dengan kita yang dari pengawasan rumah sakit jiwa itu juga duduk diam, karena dia tidak bisa duduk diam. Dia melihat dari saya dan teman-temannya itu serius dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Memang agak susah, memang waktunya lama, sudah mau 1 tahun. Kita kolaborasi dengan rumah sakit jiwa, ya puji Tuhan ada sedikit kemajuan, sudah tidak emosi lagi. Saya sudah pancing, wah kamu kok gendut, jadi mau menanyakan kenapa gendut, jadi kita kamu marah. Dia bilang tidak, saya tidak marah. Itu cara mendidik saya itu seperti itu, memberi contoh dengan kelembutan, dengan pendekatan, mengajar. Bagus sih saya. Saya mengajar anak-anak itu bukan mengajar apa ya saya itu. Melakukan pembelajaran sesuai dengan ketentuan guru dengan RPP yang telah saya rancang sendiri. Saya mengajar sesuai RPP itu. Begitu Pak. Oke, kasih applause dulu untuk Bu Tri. Jadi teman-teman, kenapa kita tahu filosofi kurikulum merdeka ini seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, bahwa sejatinya anak itu bukan selembar kertas putih, bukan, ya kan? Tapi anak itu sudah memiliki karakter, garis-garis, ya kan? Bakat, minat, dan lain-lain. Tugas guru itu hanya apa? Nah ini, mengembangkan. Itu bisa duduk, capek kalau ini. Itu duduk, ya. Tupoksi P3K ada 7. Yang pertama mendidik, mengembangkan nilai-nilai budi pekerti, itu mendidik, ya. Jadi mendidik itu lebih luas dibandingkan mengajar. Paham Bapak Ibu? Jadi mendidik apa? Mengembangkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa. Kalau mengajar, mengembangkan ilmu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswanya. Kalau membimbing apa kira-kira membimbing? Mengembangkan potensi. Jadi kalau membimbing itu kita udah tahu kan potensinya apa? Kayak Bu Soha, oh dia punya potensi gambar, Pak. Karena kalau orang nggak punya potensi, walaupun mau dileskan kayak apapun, ya, nggak punya rasa kansa, tetap jelek ya, pagu lah ya. Nah, kalau dari dasar sudah punya keluasan bisa. Nah, jadi kalau pendidik itu mengembangkan nilai, mengajar menggunakan ilmu sesuai mata materinya, kalau ini mengembangkan potensinya. Kalau mengarahkan, mengembangkan apa suaranya? Motivasi. Kalau mengarahkan motivasi, kita mengarahkan, memotivasi. Kalau dia itu kok suka bola basket, ya ini Pak Tony mengarahkan agar dia bisa lebih maksimal lagi. Ya. Lalu kalau melatih, mengembangkan keterampilan, itu melatih. Dia sudah terampil, tapi juga kembangkan lagi. Ya. Kalau menilai, mengembangkan keberhasilan. Nah, kalau menilai itu pasti apa? Kita memberi ujian, kita memberi soal, gitu. Ya. Nah yang terakhir tadi yang disampaikan Budi ya, mengevaluasi, mengembangkan arah dan tujuan. Bisa tahu ya tujuannya? Pak maksudnya apa? Mengevaluasi itu kita membantu mengembangkan dia, mengarahkan apa? Apa tujuan yang sudah dia capai? Ya, kalau dia ingin mampu pembelajaran misalnya agama, ya, kan kita
berapa KD, berapa yang dia mampu. Ya nggak mampu, kita menilai lagi. Ada apa? Seluruhnya mendapat nilai yang sesuai ya. Jadi beri dulu ya Bapak Ibu ya, ini ada dan ya. Adalah bahwa pasca kegiatan ini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran yang mantap ya tentang tupoksi P3K berdasarkan nomor 4849 tahun 2018 bahwa kita tuh memiliki berbagai macam tupoksi tugas pokok dan fungsi. Kadang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai. Saya harap tahu inti-intinya. Kalau mendidik berarti nilai-nilai berarti. Kalau mengajar mapel yang kita ajarkan, membimbing apa? Kompetensi, mengarahkan motivasi, melatih keterampilan, menilai keberhasilan, evaluasi sesuai tujuan yang dicapai. Itu evaluasi. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya katakan Bu Tri. Jadi saya punya satu lagi nih. Saya penasaran sama kakaknya Putri. Kan nggak apa-apa ya? Gini Bu, kan di indikatornya penerapan disiplin positif berdasarkan tentang disiplin positif agar pembelajaran lebih kondusif ya, tentang kesepakatan kelas dan lain-lain. Cuman RHK yang Putri ambil ada dua kan Bu ya. Ini memang suka seminar. Ini dua RHK ini berkaitan dengan mengikuti seminar, workshop seperti itu ya. Ya udah. Kalau lihat yang pertama meningkatkan, iya betul. Di PMK kan banyak pilihan yang kita ambil itu ya. Ya mungkin ya apa, mungkin dengan mengikuti workshop peserta itu kayak misalnya ya nomor 1 tuh ya, itu mungkin poin 32 kegiatan 4, berarti per poinnya 8 itu kalau nggak salah ya. Mungkin 8, lalu mungkin ada 4 sertifikat dan 32 gitu ya. Nah, harapannya mungkin nanti yang diambil pelatihannya ya yang pelatihan berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran itu gitu ya harapannya ya. Oke, bagus. Yang kedua pun sama ini ya, sebagai partisipan ya. Harapannya kalau udah sering ikut seminar gini, besok ke depan siap-siap jadi narasumber ya, dengan kalau sudah pakar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih applause dulu untuk Putri luar biasa. Karena story yang lebih semangat ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri